Dengan telet ini, Sony ZV-E10 sudah berasa seperti kamera Cinema FX3 nih. Jadi, dalam keadaan recording, lampu indikator di bagian depan akan menyala merah. Halo Sobat Exposure, kali ini kita kedatangan kamera Sony yang terbaru. Nah, apa itu? Ini dia, Sony ZV-E10. Oke, bagi teman-teman yang ingin mencari kebutuhan fotografi, videografi, dan berbagai aksesorisnya, bisa langsung saja datang ke toko Ray Digital. Langsung aja klik di Instagramnya Ray Digital Jogja. Oke, biar tidak berlama-lama, langsung saja ini dia kameranya, Sony ZV-E10. Sebelum launching, saya sudah agak underestimate sama nih kamera. Tetapi ketika hari ini saya mengetesnya langsung, ternyata kamera ini di luar ekspektasi. Nah, apa saja kelebihan dari Sony ZV-E10 ini? Langsung saja 10 kelebihan dari Sony ZV-E10. Yang pertama, kamera ini memiliki bodi yang cukup solid. Warna putih di bodi menjadikan kamera ini semakin luks. Bahkan saat digenggam, kamera ini pun cukup nyaman dan ringan. Kamera Sony ZV-E10 ini memiliki sensor APS-C. Kendati sensornya hanya APS-C, tapi Sobat Exposure bisa ganti-ganti lensa nih. Apalagi di Sony ekosistemnya enak banget, ada begitu banyak pilihan lensanya. Mulai dari yang paling ciamik G-Master sampai third party yang harganya terjangkau. Mau cari lensa new atau second, ada banyak pilihannya, cek aja di marketplace. Yang kedua, kamera ini memiliki flip screen atau variety angle screen. Bodi yang solid ini juga sangat terasa ketika saya membuka dan memutar flip screen-nya. Dengan flip screen ini memudahkan saya untuk mengambil gambar dari berbagai sudut. Bahkan ketika saya harus vlogging, menggunakan kamera ini pun cukup nyaman. Karena flip screen-nya ini cukup mudah dilihat ataupun dikontrol dari berbagai angle. Yang ketiga, kamera ini memiliki tombol-tombol yang lebih praktis. Tombol on off dan record pindah ke bagian tengah atas. Sehingga lebih mudah untuk mengontrol semua tombol hanya dengan jari telunjuk. Tombol on off di kamera Sony sebelumnya kini berubah menjadi tombol zoom. Lalu ini tombol untuk switch dari mode foto, video, dan Asian Q sehingga lebih simple. Oke, next, untuk ke bagian belakang ada tombol menu, product showcase, dan ini yang baru. Selebihnya tidak ada yang berbeda dari kamera Sony sebelumnya. Yang keempat, kamera ini sudah dilengkapi dengan input mic dan headphone 3,5 inch. Dua input mic dan headphone ini memudahkan saya untuk memonitoring langsung audio. Kamera ini juga sudah dilengkapi dengan USB Type-C dan micro HDMI. Kamera ini boleh langsung disandingkan dengan Sony A6600 yang memiliki input mic dan headphone, namun harganya hampir 2 kali lipatnya. Yang keenam, kamera ini memiliki fitur standby yang cukup keren. Mirip seperti Sony ZV-1, ketika dalam keadaan on, lalu layar ditutup, otomatis kamera mati atau standby. Lalu ketika layar dibuka, kamera akan menyala lagi. Next, untuk menunya tidak banyak yang berbeda dari kamera Sony sebelumnya. Nah, kelebihan yang ketujuh, kamera ini bisa langsung buat streaming. Karena sudah dilengkapi dengan USB Type-C, ZV-E10 ini sudah bisa langsung buat webcam, bisa buat Zoom, live YouTube, dan lain-lain. Langsung aja plug and play tanpa software tambahan. Yang kedelapan, kamera ini memiliki menu autofocus transition speed dan auto subject yang baru. Ada pilihan dari 1 sampai 7 sehingga saya bisa mengatur autofocus ala-ala sinematik. Yang kesembilan, kamera ini sudah dilengkapi dengan electronic stabilization. Ada 2 pilihan, aktif dan standar. Buat saya yang malas pakai gimbal, kamera ini bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan.
tanpa takut shaky-shaky atau goyang-goyang karena kamera nggak stabil. Yang ke-10, kamera ini sudah dilengkapi dengan tail light. Dengan tail light ini, Sony ZV-E10 sudah berasa seperti kamera Cinema FX3 nih. Jadi, dalam keadaan recording, lampu indikator di bagian depan akan menyala merah. Bukan hanya di bagian depan, tetapi juga di bagian layarnya juga sudah menyala merah. Seringkali saat saya vlogging ataupun di balik kamera, saya sering ngecek ke layar monitor. Udah mulai record atau belum sih ini? Nah, dengan dua indikator ini memudahkan saya untuk tahu kamera ini sudah mulai record atau belum. Nah, untuk mengatur agar di layar monitor ini bisa menyala merah, tinggal masuk ke menu, lalu pilih Emphasize Display During Recording. Nah, di situ ada opsi on atau off. Ketika saya pilih off, otomatis yang menyala hanya di bagian depan saja. Oke, itu dia 10 kelebihan dari Sony ZV-E10. Bagaimana sih Sony ZV-E10 ini? Apakah layak dibeli di tahun 2021 atau mungkin nanti yang masih ingin menabung berarti di awal tahun 2022? Nah, menurut saya sih dengan spek sensor APS-C dan dengan berbagai fitur yang melimpah, saya rasa kamera ini cukup boleh dipertimbangkan sih, apalagi buat para pemula. Sony ZV-E10 ini bisa menjadi awal untuk mengenal kamera-kamera Sony yang lainnya, karena dengan Sony ZV-E10 ini memudahkan kita untuk berbagai kebutuhan, baik untuk vlogging, untuk streaming, bahkan untuk foto pun sudah bisa. Dan kamera ini di budget 10 jutaan bagi saya sudah lebih dari cukup, karena dengan fiturnya yang melimpah, bahkan sudah dapat lensa kitnya. Oke, begitu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk video-video terbarunya. Dan jangan lupa juga follow exposurepicture.id untuk mendapatkan berbagai giveaway yang menarik. Dan jangan lupa juga subscribe di channel Exposure Picture. Thank you, bye-bye.